Cheolmin menatap detektif itu dengan tenang. Kau pasti lelah menghubungi banyak orang. Chun Gidong tersenyum miring. Kau memang selalu cepat tanggap. Benar, dan reaksi mereka cukup menarik. Tunggu, tiba-tiba Chun Gidong berdiri, lalu berpindah duduk di samping Cheolmin. Ia merendahkan suaranya. Han Yongwo memang wafat mendadak. Dia punya riwayat sakit, itu benar. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Lalu, tanya Cheolmin, Chae-Yolman mengurus pemakamannya secara pribadi. Bukankah itu aneh? Han Yongwo memang punya otak cemerlang, tapi dia hanya kerabat jauh. Dalam hati Cheolmin bergumam, jadi itu yang berhasil dia gali. Benar, katanya pelan. Jarang sekali Chae-Yolman turun tangan langsung untuk hal seperti itu. Chun Gidong melanjutkan dengan suara lebih pelan lagi. Dan tidak ada autopsi. Begitu dinyatakan meninggal, semuanya dipercepat. Seolah-olah mereka ingin segera menutup semuanya. Aku mengerti, brengsek, makinya dalam hati. Semua ini sudah cukup aneh, lanjut Chun Gidong, tapi yang lebih aneh adalah apa yang terjadi setelahnya. Apa yang terjadi? Beberapa orang gila mengacaukan pemakamannya. Orang gila, kau mengenalnya? Tentu saja tidak. Baiklah, baiklah. Ia menggaruk kepalanya. Sampai mana tadi? Pemakaman Yongwo. Ah, benar. Seperti yang kau curigai, sekarang aku yakin dia dibunuh. Dan ini alasannya. Pertama, tidak terjadi apa-apa. Cheolmin mengerutkan alis. Seorang eksekutif yang menangani proyek nasional meninggal mendadak. Tapi tidak ada kegelisahan, tidak ada gejolak internal, tidak ada perebutan posisi. Terlalu tenang, itu tidak masuk akal. Seharusnya tidak setenang itu. Benar, Han Yongwo mengambil alih proyek itu atas kehendaknya sendiri. Dia bahkan pergi ke Rusia, kata Cheolmin. Chun Gidong tertegun. Apa? Bagaimana kau tahu? Aku menyelidiki beberapa hal sendiri. Detektif itu tersenyum kecil. Sepertinya memang itu yang kuharapkan darimu. Sanjungan tidak akan memberimu apa-apa, balas Cheolmin datar. Apa kau punya informasi tentang anak buah Han Yonghun? Chun Gidong ragu sejenak. Untuk itu, apakah hanya itu informasi yang kau punya? Kau tahu berapa banyak risiko yang kuambil untuk ini? Sahutnya sedikit kesal. Hanya karena koneksiku, aku bisa mendapatkan potongan informasi sejauh ini. Dalam hati, Cheolmin berpikir, aku tidak bermaksud meremehkannya, tapi tugasku memang memastikan sejauh apa kemampuannya. Aku hanya berharap lebih, ucapnya akhirnya. Karena aku tahu kualitas pekerjaanmu. Apa, bukankah sekarang waktunya membicarakan langkah investigasi berikutnya? Ya, tapi, apa rencanamu? Chun Gidong menarik napas. Aku berniat menggali lebih dalam soal Han Yonghun. Dugaan sementaraku, dia merasa posisinya terancam. Sebelum itu, potong Cheolmin tenang, kau harus menemui Choi Sorin. Chun Gidong langsung mengeluarkan buku kecilnya dan mencatat. Manajer Choi Sorin, kenapa dia? Cheolmin berdiri dan merapikan jasnya. Kau akan segera mengetahuinya. Chun Gidong mengernyit sambil menutup buku kecilnya. Bagaimana caranya? Nama itu tidak ada di laporan investigasi manapun. Dalam hati Cheolmin bergumam, dia sangat tajam, melelahkan juga menghadapi orang seperti ini. Kau pasti sudah menyelidiki masa laluku, kata Cheolmin tenang. Chun Gidong mengangguk. Aku tahu kau dulu pemain sepak bola. Lalu kau mengalami kecelakaan. Setelah itu kepribadianmu berubah drastis, dan kau muncul kembali sebagai seorang CEO. Itu cukup detail. Memang, ia menyipitkan mata. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mengenal Surin? Kami punya kesepakatan bisnis. Apa? Saat ini, dia menjadi sponsorku. Chun Gidong segera mencatat sesuatu. Oh, tunggu, itu masuk akal. Dalam hati Cheolmin sedikit terkejut pada dirinya sendiri. Aku bahkan bisa mengarang cerita sehalus ini. Chun Gidong kembali menatapnya. Jadi tujuan akhirmu adalah membalas kematian Han Yongwo. Kau tidak sepenuhnya salah. Aku bisa mengerti jika dia berarti bagimu. Kalau begitu, wajar jika kau ingin balas dendam. Cheolmin meliriknya datar. Berapa lama lagi kau mau duduk di sebelahku? Dari meja sebelah terdengar bisikan. Kenapa dua pria itu duduk bersebelahan begitu? Mungkin yang satu sedang dimarahi. Aku juga tidak tahu. Mendengar itu, Chun Gidong langsung berdiri. Ah, orang-orang bodoh. Kukira kau tidak peduli pada tatapan sekitar. Ia kembali duduk di hadapan Cheolmin. Kau memang seharusnya duduk di sana sejak awal, ujar Cheolmin kering. Chun Gidong kembali menulis di bukunya. Jadi, pembalasanmu dipicu oleh dendam pribadi. Apakah kau sudah puas? Ya, ia mengangguk pelan. Sekarang aku mengerti kenapa kau datang kepadaku. Maaf jika pertemuan ini terasa seperti interogasi. Aku sudah tahu kau menyelidikiku dan alasanku. Dan itu justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan, balas Chun Gidong. Kau dan Han Yongwo tidak memiliki kesamaan yang jelas. Aku tidak melihat hubungan langsung di antara kalian. Sekarang setelah kau tahu sebanyak itu, tanya Cheolmin pelan, apakah kau akan menerima permintaanku? Chun Gidong terdiam beberapa detik. Sejujurnya, menyelidiki perusahaan sebesar itu membuatku tidak nyaman. Tapi semakin dalam aku menggali, semakin rasa penasaran ini menggerogotiku. Aku belum tahu apa sebenarnya yang tersembunyi di balik semua ini. Dan itu artinya, ia menatap Cheolmin dengan tegas. Aku akan mengungkap kebenaran, apapun risikonya.
Skandal keluarga Chaebol sebesar ini akan menjadi lompatan besar bagi karirku. Kita sudah membahas soal itu. Mungkin, ia menutup bukunya. Tapi sebelumnya aku belum menerima permintaanmu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Sekarang, aku sudah membuat keputusan. Jadi kau sudah bertekad? Tanya Cheolmin sekali lagi. Chun Gidong mengangguk mantap. Ya, pertama-tama aku akan menyelidiki orang-orang di sekitar Han Yongwo. Yang lebih penting adalah lokasi kematiannya, ujar Cheolmin tenang. Ya, dan itu masalahnya. Kita harus mengamankan rekaman CCTV di parkiran bawah tanah tempat dia meninggal. Perusahaan besar sangat ketat dalam menyimpan data. Sulit untuk membobolnya. Untuk saat ini, aku akan mencari solusi lain. Masih banyak yang harus dikerjakan. Aku pergi dulu. Ia berdiri dan meninggalkan kafe. Cheolmin berdeham pelan dalam hati. Ternyata ada orang yang lebih parah dariku. Aku memang tidak tertarik pada masa lalu, tapi aku harus mengetahui kebenarannya. Beberapa saat kemudian, di kantor, Cheolmin menerima laporan dari Songmi. Motor sudah melakukan uji coba terhadap seluruh produk Jilyun Silicon, lapor Songmi. Tidak ada perbedaan besar dengan silikon yang mereka gunakan sebelumnya. Tanya Cheolmin. Benar, karena itu, sepertinya mereka sedang merundingkan kontrak distribusi. Cheolmin terdiam, suaranya sedikit bergetar saat bergumam pelan. Ada apa? Tanya Songmi. Saya merasa sedikit aneh, jawabnya jujur. Rasanya sulit dipercaya kalau perusahaan yang bekerja sama dengan kita justru saling membuat kontrak. Motor meningkatkan penjualan lewat pengurangan biaya produksi, dan Jilyun Silicon mendapat lebih banyak distributor sehingga penjualannya naik. Bukankah itu solusi yang saling menguntungkan? Ujar Cheolmin. Ya, justru karena itu. Kita ini masih mahasiswa. Di dunia kerja kita seperti bayi. Rasanya aneh karena kita benar-benar melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Ia lalu tersenyum canggung. Sepertinya aku bicara hal yang tidak perlu. Saya lanjut bekerja. Tiba-tiba Cheolmin memanggilnya. Songmi. Ya, senior. Kenapa kita tidak membuat solusi yang jauh lebih menguntungkan untuk klien kita? Songmi langsung menimpali, seperti menjadikan Wangju Trading sebagai perusahaan pengiriman Jerman untuk Hari Motors. Itu memang sudah ada sejak awal. Selain itu, Cheolmin melanjutkan, coba hubungi manajer Kim. Tanyakan apakah pasir di desa pantai Cili bersih. Untuk membuat tempat wisata pantai. Bahan baku silikon. Songmi terdiam sesaat, lalu matanya membesar. Oh, silikon. Jika kualitasnya tinggi, kita bisa mendapatkannya melalui Wangju Trading. Wah, itu luar biasa, senior. Mau ku beritahu yang lain? Tanya Cheolmin. Ya, tolong. Motor menggunakan kabel tembaga. Songmi langsung tersentak. Bukankah itu ATC Development? Astaga, ini jelas sekali. Perusahaan-perusahaan itu bergerak di bidang yang berbeda, jelas Cheolmin, tapi ada bagian-bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Songmi masih takjub. Bagaimana bisa kita tidak memikirkannya sebelumnya? Soyung yang mendengar dari dekat ikut berseru, keren sekali. Kita sudah meneliti semuanya, tapi tidak terpikir sampai ke sana. Yeonjo menambahkan kagum, aku benar-benar terkesan. Cheolmin segera berkata tegas, susun poin-poin yang sudah disebut tadi dan kumpulkan datanya. Baik, jawab Songmi cepat. Lalu, Yeonjo yang berdiri tak jauh darinya langsung menegakkan badan. Ya, Presdir, jawabnya sedikit gugup. Kalau belum terbiasa, panggil saja senior. Baik, senior, tapi saya tetap akan menjaga sikap di depan orang lain. Datanglah ke ruang rapat kalau sudah selesai. Beberapa saat kemudian, di ruang rapat, Yeonjo masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. Cheolmin menatapnya. Apa yang kau lakukan? Saya membuat kopi. Ia meletakkan cangkir di meja. Silakan. Cheolmin melirik isinya. Oh, kopi instan. Saya menyadarinya waktu di booth pameran. Selera kopi Anda memang unik. Saya pernah lihat orang yang hanya minum kopi dari biji asli, tapi kopi instan dengan banyak es seperti itu, jarang. Aku lebih suka membuatnya sendiri, potong Cheolmin ringan. Yeonjo tersenyum kecil. Wajah puas Anda saat mengatakan itu lucu sekali. Persis seperti sekarang. Sepertinya kau sudah bisa bicara dengan lancar lagi. Saya tidak akan terintimidasi hanya karena senior adalah Presdir. Kalau begitu kau terlihat baik-baik saja. Yeonjo menatapnya ragu. Kenapa Anda memperhatikan saya? Rasanya saya belum pernah dengar Anda bicara seperti ini ke orang lain. Karena kau adik temanku. Wajar saja kalau aku sedikit perhatian, kan? Hah, bagaimana ceritanya Anda bisa jadi teman kakak saya? Sudahlah, Cheolmin mengalihkan pandangan. Di sini panas ya, wajahmu merah. Yeonjo refleks menutup pipinya. Wajah saya memang gampang merah. Kalau makin parah, coba periksa ke rumah sakit. Akan saya lakukan. Suasana sempat hening sebelum Cheolmin kembali berbicara. Kita sudah mulai menjalankan proyek Daijin, tapi butuh waktu sampai hasilnya terlihat. Saya sudah dengar dari Songmi. Katanya ketua tim Kang akan aktif bergerak di Chili. Dia sedang menganalisis kondisi pasar di sana. Skala pasar, target konsumen, sampai kebutuhan mereka. Bukankah sebelumnya kita menganalisis negara lain? Ada perubahan rencana. Lagi pula itu tidak merugikan Daijin.
Memang tidak ada ruginya, ujar Yeonjo pelan. Tapi yang lebih mengejutkan, ternyata senior serius menjalankan perusahaan. Maksudmu, sejujurnya, saat pertama kali mendengar Anda mendirikan perusahaan, kau mengira aku akan gagal, kan? Potong Cheolmin. Yeonjo mengangguk canggung. Iya, tapi saya belum pernah melihat perusahaan yang didirikan terburu-buru bisa tetap serapi ini. Untuk seseorang yang bukan dari jurusan ini, lumayan oke, kan? Bukan itu maksud saya, tapi itu yang kau maksud, kan? Cheolmin menatapnya tajam. Yeonjo, aku memanggilmu ke sini karena alasan itu. Yeonjo terkejut. Apa, cara pandangmu terhadapku? Ah, soal itu. Kalau kau tidak bisa mengubah cara pandangmu, kau sendiri yang akan kesulitan. Kalimat, saya sendiri yang akan kesulitan, terdengar sangat negatif. Kau mengatakan aku mengucilkanmu, padahal justru sebaliknya. Jadi maksudnya saya yang mengucilkan diri. Kenapa saya harus begitu? Jika aku memberi perintah, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja harus dilakukan. Kau yakin bisa menuangkan seluruh semangatmu ke dalam pekerjaan itu? Yeonjo terdiam, ekspresinya berubah. Saya belum yakin, tapi sepertinya saya mulai paham apa yang ingin senior sampaikan. Cheolmin berdiri dari kursinya. Sampai di sini saja yang bisa kukatakan. Apa ada lagi yang ingin kau sampaikan padaku? Tidak ada. Kalau begitu, Cheolmin mengambil cangkirnya. Aku akan menikmati kopiku. Ia berjalan keluar ruangan, meninggalkan Yeonjo yang masih berdiri diam, memikirkan kata-katanya. Dalam hati Cheolmin bergumam, kenapa kau masih mempertahankan harga dirimu itu, Yeonjo? Kau mungkin masih berpikir aku hanya beruntung mendapatkan semua kesepakatan ini. Atau kau mengira aku tidak benar-benar memahami cara kerja bisnis yang sesungguhnya? Ia menarik napas pelan. Aku harus mengambil langkah lebih dulu, supaya kedepannya tidak ada masalah. Malam harinya, di sebuah kedai kopi, Cheolmin duduk sendirian. Tatapannya kosong, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan kedai. Yongso dan Geonjo turun dari mobil dengan kelopak mata menghitam karena kurang tidur. Aku kembali, kata Geonjo sambil meregangkan bahu. Tak lama kemudian Kang Jo datang membawa nampan berisi minuman. Bos kita sedang tenggelam dalam pikirannya. Bom jatuh di kepalanya pun mungkin dia tidak sadar. Mereka pun duduk berempat mengelilingi meja. Geonjo memandangi suasana sekitar. Kenapa rasanya familiar ya? Jangan-jangan nanti nenek dengan gerobak itu muncul lagi. Minum dulu saja, kata Kang Jo santai. Wah, kebetulan aku masih haus. Makasih, ujar Yongso sambil mengambil gelasnya. Oh, sweet milk tea milik Led. Pilihan bagus. Bos yang memilih, jawab Kang Jo. Tiba-tiba Cheolmin tersentak dari lamunannya. Ia membuka mata lebar. Ah, kalian mengagetkanku. Sejak kapan kalian di sini? Akhirnya kau sadar juga, ujar Geonjo. Aku hampir berpikir kita tidak kasat mata, tambah Yongso. Kang Jo menatapnya serius. Apa yang kau pikirkan sampai seserius itu? Bisnis, jawab Cheolmin singkat. Tidak ada yang serius. Tidak perlu stres. Perusahaan baik-baik saja, kan? Tanya Yongso. Kenapa? Sudah mulai capek? Belum, jawab Yongso cepat. Ini bahkan belum sampai sebulan, tambah Geonjo. Cheolmin tersenyum tipis. Siapapun pasti lelah kalau setiap hari diabaikan atau dihina. Karena itu aku kesini untuk sedikit memotivasi kalian. Bagaimana caranya? Tanya Yongso penasaran. Apa pendapat kalian tentang kontrak kerjasama yang saling menguntungkan? Sepertinya aku pernah dengar, gumam Yongso. Kalian tahu hubungan antara buaya dan burung jalak? Iya, jawab Geonjo. Itu yang kupikirkan juga tadi, kata Yongso. Contoh paling jelas sekarang adalah Armotor dan Geosilicon, lanjut Cheolmin. Yongso mengangguk. Soyung tadi sempat cerita. Katanya sekarang kau terlihat sangat berbeda di matanya. Aku pikir mereka perusahaan dari bidang berbeda, ujar Geonjo. Tidak terpikir kalau mereka bisa saling melengkapi. Bukan cuma melengkapi, tambah Kang Jo. Mereka aktif membantu satu sama lain agar lebih sukses. Cheolmin mengangguk pelan. Untuk bisnis skala kecil, Daijin paling maju dari sisi pengembangan. Bahkan dari limbah produksinya saja, kita bisa menciptakan banyak hal baru. Dan kalau kita benar-benar memahami pasar Amerika Selatan, tanya Geonjo, kita akan tahu persis apa yang mereka butuhkan, jawab Cheolmin mantap. Tunggu, sela Kang Jo. Kalau kita tidak perlu mengurus distribusi sendiri, itu bisa jadi masalah besar, kan? Cheolmin menatap mereka satu persatu. Kalian pernah dengar pepatah ini? Apa? Tanya Yongso. Raksasa bisa menarik beban ratusan orang. Sepertinya pernah. Tapi bagaimana jika yang ditarik bukan ratusan, melainkan ribuan? Bahkan ratusan ribu. Lanjut Cheolmin. Arah tarikannya akan berubah. Mereka saling pandang, sedikit terkejut. Dan kalau ekspornya sudah terjamin, Cheolmin menggantungkan kalimatnya. Oh, gumam mereka hampir bersamaan. Para raksasa itulah yang akan ditarik. Dan kita yang menjadi pusatnya. Luar biasa, bisik Geonjo kagum. Cheolmin menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nah, sekarang, apa kalian sudah termotivasi? Yongso langsung bersandar ke depan dengan mata berbinar. Apakah kau bercanda? Aku jadi bersemangat sekali. Geonjo ikut tertawa kecil. Kupikir kita ini cuma firma konsultan biasa.
Kenapa baru bilang sekarang? Cheolmin menatap mereka santai. Kalau ku beritahu sejak hari pertama, apa yang akan terjadi? Kami tidak akan percaya, jawab Yongso tanpa ragu. Nah, karena itu aku baru memberitahu kalian sekarang. Geonjo menyipitkan mata. Masih ada kejutan lain setelah ini. Banyak, jawab Cheolmin tenang. Ada yang sudah di depan mata. Ada juga yang masih jauh. Geonjo mengangguk pelan. Kalau begitu tidak ada gunanya dibahas sekarang, kan? Benar, kalau dibahas sekarang, nanti saat waktunya tiba tidak akan terasa istimewa. Oke, ceritanya nanti saja, kata Geonjo. Kalian harus bekerja keras sampai saat itu, ujar Cheolmin tegas. Kita memang butuh pengalaman, sahut Geonjo. Setidaknya sekarang aku sudah percaya diri soal penjualan. Cheolmin tiba-tiba berkata, tegakkan badan kalian. Mereka bertiga refleks meluruskan punggung. Yongso mengernyit, bukankah nanti terlihat kaku? Bisa-bisa mereka malah tidak menyapa kita. Maksudku harga diri kalian, koreksi Cheolmin. Kalau mereka mulai mengajukan syarat aneh atau tidak masuk akal, langsung pergi saja. Oh, Yongso mengangguk pelan. Begitu kalian mulai akrab dengan mereka, biasanya mereka akan mulai bermain licik. Yongso tertawa kecil, bukankah itu sudah biasa bagi Sales? Cheolmin menatapnya tajam, katakan saja pada mereka untuk berhenti bicara omong kosong. Kalau kalian membawa kontrak yang tidak masuk akal, tidak akan kuterima. Ia melanjutkan dengan nada dingin, aku punya daftar hitam untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Kang Jo langsung berseru, wah, tenanglah sedikit. Daftar hitam, serius, kau ini dendam, ya. Bukankah sudah jelas bagi kita mereka tidak punya nilai? Balas Cheolmin datar. Kang Jo menggeleng sambil mengomel, kalau itu untuk nanti, kenapa sekarang sudah mulai dicatat segala? Benar-benar iya, Geonjo dan Yongso hanya tertawa kecil. Di antara candaan itu, mereka bisa merasakan satu hal yang sama, Cheolmin tidak sedang bermain-main. Dan justru karena itulah, mereka semakin yakin untuk mengikutinya. Keesokan harinya, di ruang makan rumah Cheolmin, suasana terasa berbeda dari biasanya. Meja sudah tertata rapi, makanan hangat mengepul pelan. Ayahnya tersenyum tipis. Sudah lama sekali sejak terakhir kita makan bersama seperti ini. Ibunya mengangguk setuju. Iya, akhir-akhir ini anak-anak jarang menghabiskan waktu bersama kita. Yunah langsung menyahut, aku masih mahasiswa, tahu. Kalian pahamkan bagaimana sibuknya jadi mahasiswa. Cheolmin menoleh padanya. Kalau begitu, bagaimana kau punya waktu makan bersama hari ini? Hah, Opa kan sedang libur. Libur, bukankah ini awal semester baru? Yunah mendengus kecil. Apa kau tidak sadar kalau musim dingin sudah di depan mata? Dan tolong hargai keringat serta air mata yang sudah kukeluarkan ini. Cheolmin tersenyum tipis. Waktu benar-benar cepat berlalu. Sepertinya waktumu juga ikut ke bawah angin, Opa. Anggap saja begitu. Ayah mereka menghela napas. Kalian berdua, berhentilah. Siapa yang mengajari kalian berdebat seperti ini di meja makan? Tapi Opa duluan, protes Yunah. Ibunya tersenyum lembut. Sudah, mari kita makan. Ya, ayo kita santap, sambung sang ayah. Mereka pun mulai makan bersama. Namun di tengah suapan, Cheolmin memperhatikan sesuatu. Ada yang salah. Ayah terlihat tidak sehat. Tiba-tiba terdengar bunyi sendok diletakkan dengan agak keras. Kalian makan saja pelan-pelan, kata ayahnya sambil berdiri. Ayah duluan. Ibunya menatapnya khawatir. Sayang, kamu menyisakan makanan lagi. Cheolmin menoleh pada ibunya. Ayah memang seperti itu akhir-akhir ini. Ibunya mengangguk pelan. Belakangan ini dia tidak makan banyak. Ibu sangat khawatir, tapi dia keras kepala dan selalu bilang baik-baik saja. Apa ada hal lain? Dia susah tidur. Katanya perutnya tidak enak. Dia juga mudah lelah dan berat badannya turun. Tapi dia bilang itu cuma faktor usia. Cheolmin terdiam. Begitu. Beberapa saat kemudian, ayahnya keluar dari kamar. Sayang, kamu lihat rompi kerja ayah. Cheolmin langsung berdiri. Ayah, tunggu sebentar. Ayo kita ke rumah sakit. Ayahnya terkejut. Kenapa? Kamu sakit? Bukan aku. Ayah, apa-apaan ini? Untuk apa buang waktu ke sana? Ayah baik-baik saja. Cheolmin menatapnya serius. Ayah, tenang dulu. Coba pikirkan. Pikirkan apa? Kesehatan ayah sekarang. Bahkan Yunah juga khawatir. Ayahnya terdiam. Ayo, kita hanya mampir sebentar saja ke rumah sakit. Ayah bilang ayah baik-baik saja. Ayah sudah bilang, ayah tidak apa-apa. Jawabnya kesal. Cheolmin menarik napas dalam. Kalau ayah berada di posisiku, apa yang akan ayah lakukan? Ruangan mendadak sunyi. Beberapa detik kemudian, ayahnya menghela napas panjang. Baiklah, ayah akan pergi bersiap dulu. Beberapa saat kemudian, Cheolmin dan ayahnya tiba di rumah sakit. Mereka menuju bagian penyakit dalam. Ayahnya sempat membaca papan petunjuk, lalu Cheolmin berkata mantap, benar, ini tempatnya. Ayo, di meja pendaftaran, Cheolmin berbicara tegas kepada petugas, tidak perlu khawatir soal biaya. Tolong lakukan pemeriksaan pada ayah saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Petugas itu tersenyum. Baik, berarti pemeriksaan medis lengkap, ya. Bukan hanya beberapa tes, lanjut Cheolmin. Pastikan semuanya dilakukan dengan yang terbaik.
Ayahnya langsung berbisik cemas, "Nak, kita tidak punya uang sebanyak itu." "Ada," jawab Cheolmin singkat. Beberapa waktu kemudian, ayahnya menjalani berbagai pemeriksaan dengan alat-alat medis. Setelah semuanya selesai, dokter datang membawa hasil. "Tuan Kim Ji-yong, berdasarkan hasil pemeriksaan, Anda mengalami sindrom kelelahan kronis." Ayahnya terkejut. Sindrom kelelahan kronis. Apa itu? Dalam hati, Cheolmin bergumam, jadi benar. Dokter menjelaskan, kemungkinan kondisi ini sudah berlangsung beberapa bulan. Apakah Anda menyadarinya sebelumnya? Ayahnya menggeleng. "Saya tidak tahu. Untung putra Anda membawa Anda ke sini. Jika dibiarkan, kondisinya bisa memburuk dan mungkin memerlukan rawat inap." Cheolmin bertanya, "Permisi, setahu saya penanganan utama untuk kondisi ini adalah istirahat." "Benar begitu." "Benar," jawab dokter. "Kuncinya adalah istirahat sebanyak mungkin dan mengurangi beban fisik maupun mental." "Kalau begitu, kita mulai dengan infus dulu," kata Cheolmin. "Saya ingin ayah saya mendapatkan perawatan terbaik." Dokter tersenyum hangat. Jarang sekali melihat anak yang begitu perhatian. "Saya jadi sedikit iri." Ayahnya menghela napas pelan. "Ini tidak seperti yang kubayangkan." "Ayah," ujar Cheolmin lembut, "kalau ayah beristirahat sambil diinfus, ayah pasti akan merasa lebih baik." "Benarkah?" "Iya, aku pernah mencobanya sendiri." Ayahnya tiba-tiba menoleh ke dokter. "Kalau begitu, tolong berikan satu untuk anak ini juga." Cheolmin terkejut. "Ayah." Ayahnya tertawa kecil. "Kalau itu hal yang bagus, kenapa hanya ayah yang melakukannya?" "Benar, kan?" Dalam hati, Cheolmin tersenyum tipis. "Aku tidak menyangka ayah akan mengatakan itu." Beberapa saat kemudian, mereka dipindahkan ke sebuah ruang rawat inap. Dua tiang infus berdiri di sisi tempat tidur, cairan bening menetes perlahan melalui selang. Cheolmin menoleh. "Ayah sudah bangun." "Iya," jawab ayahnya pelan. "Kenapa?" "Karena kita hanya berdua, aku ingin bertanya sesuatu." Cheolmin menatapnya serius. "Apa ayah tidak sadar kalau kondisi kesehatan ayah menurun?" Ayahnya terdiam sejenak. "Ayah dengar yang dokter katakan, kan? Ayah harus istirahat dulu." "Istirahat?" Ayahnya tersenyum tipis. "Di mana ayah punya waktu untuk itu? Kenapa ayah tidak membiarkanku? Aku sudah berjanji padamu, kan?" Potong ayahnya. "Aku akan membangun rumah kita berikutnya dengan tanganku sendiri. Kita masih harus membayar uang kuliah Yun Ah tahun depan. Belum lagi biaya hidup." Cheolmin menghela napas. "Ayah tahu aku juga sudah berpenghasilan. Kenapa ayah tidak bisa santai sedikit saja?" "Iya, kau berpenghasilan." Ayahnya menatapnya lembut. "Tapi uang itu harus kau tabung sedikit demi sedikit untuk pernikahanmu." "Apa?" Cheolmin terkejut. "Menikah, punya anak, membentuk keluarga. Aku bahkan belum memikirkan soal itu." "Kalau begitu, mulai sekarang pikirkanlah. Biarkan patua ini yang mengurus semuanya." Cheolmin tersenyum tipis. "Yang pertama harus dipikirkan itu kesehatanmu dulu, patua. Setelah itu baru kita lanjutkan pembicaraan." Ayahnya terkekeh pelan. "Ada pepatah yang bilang, keluarga yang terjaga dengan baik akan membawa kehidupan yang bahagia. Untuk sekarang, keluarga itu ayah, ibu, dan Yun Ah. Dan ayah adalah kepala keluarga." Ayahnya menggeleng kecil. Anak ini benar-benar. Beberapa saat kemudian, setelah keluar dari rumah sakit, ayahnya melihat jam tangan. "Sudah jam segini, ayah perlu mengurus sesuatu sebelum hari gelap." Cheolmin menatapnya ragu. "Sebenarnya lebih baik ayah istirahat hari ini, tapi baiklah, aku mengalah. Itu janji yang sudah dibuat sebelumnya. Bagaimana bisa ayah menundanya? Sampai jumpa nanti." Ia pun pergi. Cheolmin memandang punggungnya yang menjauh. Wajahnya memang terlihat lebih segar, tapi ayah ini memang keras kepala. Malam harinya, Cheolmin menceritakan semuanya kepada ibunya. Dan itulah sebabnya ayah didiagnosis kelelahan kronis. Ibunya menghela napas pelan. Ibu sudah membayangkan sesuatu seperti itu. Sejak kapan ayah mulai memaksakan diri bekerja seperti ini? Dia tidak pernah benar-benar beristirahat sejak kita pindah ke sini. Tidak pernah istirahat sama sekali. Cheolmin terdiam. "Aku tidak tahu dia bekerja sekeras itu." Ibunya menatapnya dengan mata sendu. "Dia juga mengambil proyek-proyek dari bos lain." Malam itu, di atas ranjangnya, Cheolmin berbaring sambil menatap lampu langit-langit kamar. "Kalau aku menggunakan uang yang ada di rekening perusahaan pribadiku, kita sebenarnya bisa hidup lebih santai," gumamnya dalam hati. "Tapi ayah pasti tidak akan menerimanya." Ia menghela napas panjang. Keesokan paginya, setelah bersiap kerja, ia berkata singkat, "Aku berangkat." Di kantor, di sela kesibukan, pikirannya kembali melayang. "Mungkin kalau kusamarkan sebagai donasi, aku bisa mengganti AC di gedung ini. Atau haruskah aku bertemu langsung dengan pemilik gedungnya?" Tak lama kemudian, Cheolmin menuju sebuah perusahaan untuk penandatanganan kontrak. Di dalam mobil, ia tersenyum miris. "Lihat aku, apa aku sudah sedesperat ini?" Di ruang rapat Jiyul Silicon, suasana formal namun hangat. Dua perwakilan perusahaan berdiri saling berhadapan setelah menandatangani dokumen. CEO Seol berkata, "Terima kasih telah memilih Jiyul Silicon." CEO Wang menjawab, "Tidak, justru kami yang berterima kasih. Semoga hubungan baik ini bertahan lama."
Cheolmin berdiri di antara mereka dan bertepuk tangan pelan. Semoga kontrak ini membawa kemakmuran bagi kedua perusahaan. CEO Seol tersenyum. Sepertinya bukan hanya kami berdua yang berperan di ruangan ini. CEO Wang ikut menambahkan sambil tertawa kecil, Presidir Kim punya peran penting. Meski kecil kemungkinan terjadi masalah, kalau ada komplain, silakan langsung sampaikan pada beliau. Cheolmin tersenyum tipis. Kalau ada di antara kalian yang membuat masalah, saya juga tidak akan membiarkannya. CEO Wang tertawa. Tidak ada ancaman yang lebih mengerikan daripada itu. CEO Seol ikut tertawa. Benar, reputasi Presidir Kim yang selalu mengingat kesalahan orang sudah cukup terkenal. Mereka pun tertawa bersama, mencairkan suasana. CEO Wang berkata, kalau tidak ada hal lain, bagaimana kalau kita melakukan kunjungan ke lokasi? Tentu saja, jawab CEO Seol. Mari langsung ke sana. Presidir Kim, silakan ikut bersama kami. Mereka berjalan menyusuri area produksi, melihat para karyawan bekerja dengan teratur. Jadi seperti ini perusahaan yang dikelola dengan baik, gumam Cheolmin dalam hati. Tak lama kemudian, permisi, saya Wang dari ARM Motors. Dengan siapa saya bisa berbicara terkait kontrak hari ini? Seorang staf tampak gugup. Ah, permisi, sebentar, tangan saya kotor. Mereka pun berjabat tangan. CEO Wang tersenyum profesional. Saya menantikan kerjasama kita ke depannya. Mendekati orang sebagai karyawan biasa, bukan sebagai petinggi tidak buruk juga, pikir Cheolmin. CEO Seol meliriknya. Kalau tidak salah, aku pernah dengar hubunganmu dengannya cukup spesial. Cheolmin menjawab santai, iya. Kalau dibandingkan dengan kita, dua orang itu mungkin berada di urutan paling atas. Ia menunjuk ke arah Kang Jo yang sedang berbincang dengan seorang wanita di sudut ruangan. Tatapannya tajam, namun senyumnya tipis, seakan sudah melihat lebih jauh dari sekadar kerja sama bisnis hari itu. Saat itu Kang Jo menghampiri Jihe dengan senyum lebar. Hei, Jihe, bagaimana kabarmu? Jihe tersenyum tipis. Masih sama saja, bagaimana denganmu, Opa? Aku, ya, maaf. Katanya mau datang berkunjung, tapi malah tidak pernah sempat. Tidak apa-apa, datang saja kapanpun Opa mau. Tak jauh dari sana, Cheolmin memperhatikan mereka dengan wajah datar. Dua orang itu, entah kenapa melihatnya membuatku frustrasi, gumamnya dalam hati. Di sampingnya, CEO Seol berkata pelan, Presidir Kim, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Sepertinya hari ini waktu yang tepat. Cheolmin menoleh. Apa yang ingin Anda tunjukkan? Kau akan tahu setelah melihatnya. Lalu CEO Seol berkata kepada CEO Wang, izinkan saya mengambil sedikit waktu. Saya ingin menunjukkan sesuatu pada Presidir Kim. Tentu, jawab CEO Wang. Mereka pun berjalan menuju sebuah lokasi tak jauh dari area utama perusahaan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area konstruksi. Para pekerja sibuk mengangkat material dan memasang rangka baja. Kita sudah sampai, kata CEO Seol. Itu dia. Cheolmin memandang bangunan yang sedang dibangun itu. Apakah ini fasilitas karyawan yang pernah Anda sebutkan sebelumnya? Sepertinya lebih besar dari gedung karyawan pada umumnya. CEO Seol mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan gambar desain. Mungkin ini bisa memberimu gambaran yang lebih jelas. Cheolmin memperhatikan dengan saksama. Lantai pertama untuk restoran, lalu lantai 2 dan 3 untuk asrama. CEO Seol tampak terkesan. Benar, kau cepat sekali menangkapnya. Bukankah sudah ada asrama sebelumnya? Apa perlu menambah lagi? Yang ini khusus untuk para karyawan yang benar-benar membantu perkembangan perusahaan. Aku tidak puas dengan fasilitas lama, jadi kuputuskan membangun yang baru. Semua ini, berkat Presiden Kim. CEO Wang tersenyum penasaran. Oh, apa yang telah dilakukan Presiden Kim kita? CEO Seol tertawa ringan. Sejak pertemuan pertama, dia sudah meninggalkan kesan yang kuat. Percakapan berlanjut, namun perhatian Cheolmin justru tertuju pada para pekerja konstruksi yang berkeringat di bawah terik matahari. Andai ayah mendapat fasilitas seperti ini, mungkin harga diri saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan atau mengisi perut, pikirnya sambil mengepalkan tangan. Beberapa saat kemudian, di ruang kerja CEO Seol, Cheolmin duduk berhadapan dengannya. Kau bilang ada hal penting yang ingin kau diskusikan, ujar CEO Seol. Maaf sebelumnya, kata Cheolmin tenang, apakah perusahaan sudah memilih sistem pemanas dan pendingin untuk gedung asrama baru itu? Oh, bukankah masih terlalu awal untuk itu? Saya punya rekomendasi perusahaan. Benarkah? Cheolmin menyerahkan sebuah kartu nama. Ini kartu nama CEO perusahaannya. CEO Seol menatapnya sebentar. Kuharap kau tidak keberatan jika aku bertanya, perusahaan ini. Perusahaan kecil yang dikelola ayah saya. CEO Seol mengangkat alis. Bisa kau jelaskan lebih lanjut? Cheolmin menarik napas pelan. Belakangan ini kesehatan ayah saya menurun. Ia bekerja terlalu keras demi keluarga. Saya ingin setidaknya memberinya kesempatan yang layak, bukan karena hubungan pribadi, tapi karena kualitas pekerjaannya memang baik. Ia kemudian menjelaskan kondisi ayahnya dan pengalaman perusahaan kecil itu. CEO Seol mendengarkan dengan saksama. Jadi kau meminta aku untuk mempertimbangkan atau memberi perusahaan ini kesempatan.
Cheolmin mengangguk. Setelah beberapa detik berpikir, CEO Seol berkata, baiklah. Aku akan menghubungi mereka dan mengatur tanggal pertemuan secepatnya. Saat itu Cheolmin sedikit terkejut. Apa? CEO Seol melanjutkan dengan tenang, kalau kita menandatangani kontrak, mereka akan sibuk. Beban mentalnya juga pasti bertambah. Cheolmin menatapnya. Cara Anda berbicara seolah-olah Anda sudah memutuskan akan menyetujui kontraknya. Tentu saja, Cheolmin benar-benar terkejut. Tapi, Anda bahkan belum pernah bertemu dengan ayah saya. CEO Seol tersenyum tipis. Melihat bagaimana aku mengenalmu, apa aku benar-benar harus bertemu ayahmu untuk mengetahuinya? Walaupun begitu, tetap bisa saja ada perbedaan. CEO Seol bersandar di kursinya. Ini hanya pendapat pribadiku. Karakter tidak terbentuk dalam semalam. Itu sesuatu yang diwariskan. Kau bisa mengetahui seperti apa karakter orang tua hanya dengan melihat anaknya. Cheolmin menunduk pelan. Terima kasih. Kelihatannya kau cukup stres memikirkan keadaan ayahmu. Benar. CEO Seol tersenyum lembut. Aku mengagumi sisi dirimu yang satu ini. Anda mengagumi orang seperti saya yang terus merisaukan hal-hal seperti ini. Itu karena kekhawatiran dan perhatian itu kau tujukan untuk keluargamu. Dan aku menghargainya. Sejak pertama kali bertemu, sampai sekarang, sisi dirimu ini selalu membuatku tersenyum. Cheolmin terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, saya berjanji akan membalas kebaikan ini dengan kesuksesan Jiul Silicon. CEO Seol tertawa pelan. Cheolmin ikut tersenyum. Itu cara saya menunjukkan rasa terima kasih. Kalau begitu, kata CEO Seol sambil bercanda, untuk berjaga-jaga sepertinya aku harus mencetak 1 atau 2 kontrak tambahan. Cheolmin tertawa kecil. Tolong cetak sebanyak mungkin. Mereka pun tertawa bersama. Beberapa hari kemudian, pada sebuah malam yang gelap di tengah kota. Di dapur rumah Cheolmin, ibunya sedang memasak dengan wajah penuh harap. Yun-ah berbisik pada Cheolmin, Opa, sebenarnya ada apa sih? Kau sampai menyuruhku menukar shift part-time hanya untuk makan malam bersama. Kau akan tahu sebentar lagi, jawab Cheolmin singkat. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Aku pulang. Suara ayah mereka terdengar penuh semangat. Ia masuk dengan wajah berseri-seri, senyum bahagia terpancar jelas, sesuatu yang sudah lama tidak terlihat di rumah itu. Saat itu ayah mereka menerima telepon. Ia mengangkatnya dengan wajah cerah. Oh, Presiden Park. Ya, ini saya. Apa Anda punya waktu luang besok? Ada hal baik yang ingin saya bicarakan. Ah, sebentar, Presiden Choi dari Wang Ximni juga menghubungi saya. Anda sudah mendengar tentang beliau, bukan? Soal perkumpulan itu, baik, mari kita bertemu besok dan membahasnya lebih lanjut. Cheolmin hanya duduk diam, mendengarkan setiap kata. Setelah panggilan berakhir, ayah mereka tersenyum lebar. Ayahmu ini, seperti yang kalian lihat, katanya sambil tertawa kecil. Sedikit memalukan juga, mungkin karena terus minum tonik yang diberikan putriku, pekerjaanku jadi lancar begini. Kedengarannya seperti ada hal bagus, ujar Cheolmin tenang. Ayahnya berdeham kecil. Ya, sebenarnya ini tentang Jiul Silicon. Aku ditunjuk untuk menangani sistem pemanas dan pendingin asrama baru mereka. Yun-ah membelalak. Seluruh gedung sekaligus. Bukankah biasanya perusahaan besar yang menangani proyek seperti itu? Itu dia, jawab ayahnya. Seseorang merekomendasikanku ke presdir mereka. Tapi aku tidak diberi tahu siapa orangnya. Cheolmin menatap ayahnya dalam-dalam. Kedengarannya proyek besar. Dengan kondisi ayah sekarang, bukankah itu terlalu berat jika dikerjakan sendiri? Memang terlalu besar kalau sendirian. Karena itu ayah sedang mengumpulkan beberapa kenalan untuk bekerja sama. Ayah akan datang sebagai kepala proyek, bertanggung jawab atas suplai, material, dan manajemen lokasi. Untuk konstruksi detail, akan dibagi. Keadaan ayah masih mengkhawatirkan, gumam Cheolmin pelan. Yun-ah tersenyum cerah. Tapi ayah tetap terlibat, kan? Apapun itu, ayah pasti bisa melakukannya. Ayah mereka tersenyum hangat. Mendengar itu dari putriku membuat ayah jadi lebih berani. Yun-ah terkekeh. Kadang aku dipanggil vitamin berjalan, loh. Tentu saja, jawab ayahnya bangga. Putriku adalah suplemen terbaik. Ia menatap mereka satu persatu. Setelah proyek ini selesai, bagaimana kalau kita pergi liburan? Hanya keluarga, menghabiskan waktu bersama. Liburan terdengar bagus, kata Cheolmin sambil tersenyum tipis, tapi sepertinya sekarang kita harus makan dulu. Ibunya datang membawa panci hangat dan tertawa kecil. Di hari seperti ini, kita harus mengisi ulang energi dulu. Malam itu dipenuhi tawa yang sudah lama tidak terdengar. Beberapa saat kemudian, di kamar, Cheolmin menelepon seseorang. Ya, CEO Seol, sekali lagi terima kasih sudah membawa senyum untuk keluarga kami. Di seberang sana terdengar jawaban ringan. Hidup ini tentang memberi dan menerima. Meski begitu, saya tetap berterima kasih. Mari tetap berhubungan. Panggilan pun berakhir. Cheolmin memandang ponselnya. Dewasa, ya, gumamnya. Masalah ayah sudah terselesaikan. Bahkan ia punya waktu luang sekarang. Tapi, bagaimana dengan ibu? Keesokan harinya, Cheolmin mengendarai mobil tua bekasnya. Meskipun bekas, seperti yang kubayangkan, ini mobil yang bagus pikirnya. Tiba-tiba pintu penumpang terbuka.
Ibunya masuk sambil menggerutu ringan, pagi-pagi begini sudah ada saja masalah. Tiba-tiba mereka memintaku mengganti shift. Tidak usah dipikirkan, jawab Cheolmin. Aku antar saja. Mobil pun melaju perlahan. Ibunya tersenyum kecil. Semakin sering naik mobil ini, rasanya semakin nyaman. Tidak berisik, stabil, tidak bisa dibandingkan dengan mobil balap. Cheolmin melirik ibunya sekilas. Bu, bagaimana kalau ibu berhenti bekerja di toko daging? Ibunya terkejut. Kenapa tiba-tiba sekali? Saat itu Cheolmin berkata pelan, kondisi ayah terus membaik. Aku juga sudah punya penghasilan tetap. Jadi sekarang, ibunya langsung menyela, kumohon, jangan bicara seperti itu. Akhir-akhir ini ibu tidak terlihat baik, lanjut Cheolmin. Ibunya tersenyum lembut. Ibu hanya sedikit capek. Tapi, Cheolmin, bagi ibu, bekerja bukan hanya soal menghasilkan uang. Itu membantuku tetap kuat. Tetap kuat. Apa kau ingin ibu diam di rumah sepanjang waktu? Tanyanya ringan. Mungkin ibu tidak terlalu lelah secara fisik, tapi ibu akan merasa lebih cepat tua. Cheolmin mencoba lagi, ibu bisa pergi ke pameran seni, ikut kegiatan lain. Ibu menghargai kekhawatiranmu. Ibunya menggenggam tangannya. Tapi sebenarnya ibu menikmati pekerjaanku sekarang. Terima kasih sudah memikirkan ibu. Dalam hati Cheolmin bergumam, hidup dengan rutinitas pergi pulang kerja, apa benar itu menyenangkan? Mobil pun berhenti di depan toko daging tempat ibunya bekerja. Ibunya turun dan tersenyum. Terima kasih, putraku. Sampai jumpa nanti. Cheolmin memperhatikan ibunya berjalan masuk. Ibu benar-benar berbeda saat di luar rumah. Tiba-tiba, seorang pria di depan toko berteriak, Park Se-yoon. Kenapa kau datang terlambat? Kau tidak tahu jam kerja? Wajah Cheolmin langsung mengeras. Apa-apaan orang itu? Ibunya menjawab sopan, shift saya tiba-tiba diubah. Saya akan cepat bersiap. Itu masalahmu, bentak pria itu. Aku anggap kau terlambat 1 jam. Ingat itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Jawab ibunya hati-hati. Anda yang mengubah shift sesuka hati. Setidaknya perhatikan jarak rumah saya. Siapa suruh kau pindah rumah? Potongnya kasar. Jam kerja bisa berubah. Itu salahmu tidak siap. Terima saja. Setelah berkata begitu, pria itu berjalan pergi sambil memanggil seseorang. Hei, Presdir Jong. Ayo main go 1 ronde. Di dalam mobil, Cheolmin mengepalkan tangan. Setelah memarahinya seperti itu, dia malah pergi bermain. Ia tak tahan lagi. Cheolmin keluar dari mobil. Ibunya menoleh kaget. Kau belum pergi. Mau minum sesuatu? Cheolmin memegang tangan ibunya. Ayo pergi. Ibunya menggeleng pelan. Ini hanya kehidupan kerja. Ibu yang akan mengurusnya. Ibu. Namun ibunya sudah menarik tangannya perlahan dan masuk ke dalam toko. Cepat pergi kerja. Ibu juga harus kerja. Ibu masuk dulu. Cheolmin hanya terdiam. Ia kembali ke mobilnya dan menutup pintu perlahan. Kalau bekerja di bawah orang, apakah memang harus diperlakukan seperti itu? Pikirnya, kalau begitu, bagaimana kalau ibu yang jadi pemilik toko? Bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Beberapa saat kemudian, di kantor, Cheolmin duduk diam di meja kerjanya, bersandar tanpa bicara. Wajahnya muram. Para junior saling melirik. Yeonjo berbisik pada Seongwon, ada apa dengan Presdir? Tidak tahu, jawab Seongwon pelan. Kalau senior lagi marah itu mengerikan. Coba periksa lagi kerjaanmu, jangan sampai ada kesalahan. Aku tidak melakukan kesalahan, balas Yeonjo. Kenapa harus berhati-hati? Saat itu Geonjo mendekat dengan hati-hati. Presdir, apakah kami melakukan kesalahan? Tidak ada, jawab Cheolmin singkat. Geonjo melanjutkan, siang ini saya dan Yongseo ada rapat eksternal. Pagi ini kita juga akan menyeleksi kontraktor. Lakukan saja sesuai jadwal. Baik, saya mengerti. Geonjo segera pergi. Tak lama kemudian Kang Jo menghampiri. Kenapa tiba-tiba suasananya suram begini? Bukan soal pekerjaan, masalah pribadi. Urus saja masalah pribadimu sendiri. Kang Jo mengernyit. Apa maksudnya? Haruskah aku jadwalkan perjalanan dinas ke Ar Motor untukmu? Wajah Kang Jo langsung memerah. Itu bisa kuurus sendiri. Dan, soal Jihe itu, bukan seperti yang kau pikirkan. Cheolmin mengangkat alis. Siapa bilang ada sesuatu? Kang Jo langsung panik. Aku akan periksa jadwal profesor dulu. Ia buru-buru pergi. Cheolmin menghela napas. Kenapa mereka bergantian seperti ini? Ia menatap satu persatu stafnya yang pura-pura sibuk. Karena aku, semua orang memperhatikan reaksiku. Ini salahku. Ia berdiri. Aku keluar untuk rapat. Baik, Presdir, jawab mereka serempak. Hanya dari suara saja aku bisa merasakan kekhawatiran mereka. Ini tidak baik. Sebelum pergi, Cheolmin menyerahkan kartu merah perusahaan pada Kang Jo. Maaf sudah membuat suasana kantor tidak enak. Gunakan ini untuk beli makan siang yang enak. Kang Jo langsung bertanya, limitnya sampai berapa? Terserah. Aku pergi dulu. Begitu Cheolmin keluar, Kang Jo bersorak, kartu perusahaan. Ayo makan yang enak hari ini. Wah, Presdir memang yang terbaik. Hati-hati di jalan, Presdir. Di luar ruangan, Cheolmin tersenyum tipis. Begini seharusnya. Beberapa saat kemudian, ia duduk di sebuah kafe dekat toko tempat ibunya bekerja. Dari balik jendela, ia bisa melihat aktivitas di sekitar area itu.
Haruskah aku masuk saja? Pikirnya. Ia menatap minuman di tangannya. Industri paling stabil, peluang bisnis yang mudah dijalankan, risiko rendah, beban kerja ringan. Tatapannya perlahan menyapu orang-orang di dalam kafe, para pelanggan tetap. Lalu matanya berhenti pada sesuatu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ini dia. Beberapa saat kemudian, Cheolmin masuk ke kafe tempat Yun Ah bekerja. Ia berdiri di depan papan menu besar yang penuh tulisan. Kenapa menunya banyak sekali? Tanyanya datar. Yun Ah yang sedang berdiri di balik kasir langsung menatap kesal. Kau datang jauh-jauh ke sini cuma untuk cari ribut. Pacar Yun Ah yang juga bekerja di sana langsung menunduk sopan. Selamat datang, Yang Nim. Ya, jawab Cheolmin singkat. Aku tahu Yang Nim akan kembali ke sini, jadi aku sudah menyiapkan barangnya. Barang. Cheolmin mengangkat alis. Milk Cow Cafe, seperti yang pernah Yang Nim katakan. Wajah Cheolmin tetap dingin. Pacar Yun Ah terlihat gugup. Bukankah sebelumnya Yang Nim bilang untuk membereskannya dulu? Cheolmin menatapnya tajam. Kau keluar sebentar. Tapi aku benar-benar sudah menyiapkannya seperti yang Yang Nim minta. Cheolmin tidak menggubrisnya. Ia menggesekkan kartu bank di meja kasir. Satu-satu dari semuanya. Yun Ah mengerutkan dahi. Sebenarnya kau kenapa sih? Apa kau tidak paham? Maksudmu apa dengan masing-masing satu? Hah? Cheolmin menunjuk daftar minuman di dinding. Yun Ah membelalak. Kau tidak benar-benar memesan semua yang ada di menu, kan? Cheolmin tetap diam. Ayo kita berantem saja. Yun Ah meledak. Kau bahkan datang ke tempat kerja adikmu untuk mengganggu. Dasar menyebalkan. Cheolmin hanya mendorong kartu banknya sedikit ke depan. Kau serius? Tanya Yun Ah tak percaya. Pacarnya segera mencoba menenangkan. Yun Ah, Yang Nim pasti punya alasan. Aku akan bantu, ayo kita cepat selesaikan. Tiba-tiba Cheolmin menjulurkan dua jari dan mendorong kepala pemuda itu ringan. Hei, Yun Ah langsung menunjuk. Tuh kan, dia memang sengaja datang untuk menggangguku. Yun Ah, bisik pacarnya pelan, suaramu keras sekali. Masih ada pelanggan lain. Ia lalu menoleh ke arah pelanggan dan membungkuk. Maaf atas keributannya. Saat itu Yun Ah menatap pacarnya dengan kesal. Serius deh, kamu malah membela dia. Padahal sikapnya begitu. Yun Ah, apa yang kau katakan? Tanya Cheolmin pelan. Ah, sudahlah. Yun Ah berbalik dan mulai membuat minuman dengan gerakan cepat. Cheolmin memperhatikannya diam-diam. Pemahaman dan keterampilan dasar manual, lolos, gumamnya dalam hati saat melihat cara Yun Ah meracik minuman dengan cekatan. Lalu ia mengalihkan pandangan ke para pelanggan. Tadi sempat ribut, tapi tidak ada yang komplain. Berarti toleransi pelanggan cukup baik. Kemudian matanya berhenti pada pacar adiknya, postur tegak, nada bicara sopan, cepat meminta maaf pada pelanggan. Temperamen dan pembawaan untuk keamanan, juga lolos. Beberapa menit kemudian, Cheolmin keluar dari kafe dan berdiri di pinggir jalan. Ia menelepon seseorang. Di seberang sana, salah satu juniornya berkata, Presdir, kenapa Anda mengirimkan begitu banyak snack dan minuman ke kantor? Aku membuat suasana kacau tanpa alasan tadi pagi, jawab Cheolmin singkat. Semua orang pasti punya hari buruk. Itu sudah dilupakan, kami tidak menyimpan dendam. Aku masih memikirkannya. Terdengar tawa kecil di telepon. Terima kasih, Presdir. Berkat Anda, kami bisa makan siang enak dan bahkan dapat snack tambahan. Cheolmin tersenyum tipis. Kerja bagus. Ia menutup telepon. Beberapa saat kemudian, Cheolmin berjalan bersama seorang agen properti. Bos, tempat ini luar biasa, kata agen itu bersemangat. Seperti yang Anda lihat, lokasinya tepat di area universitas. Cheolmin melihat sekeliling. Mahasiswa berlalu lalang, suara kendaraan bercampur dengan musik dari toko-toko. Terlalu ramai. Lewati. Hah. Bukannya ramai itu bagus. Agen itu buru-buru mengejarnya. Tunggu, mari lihat yang berikutnya. Mereka berjalan lagi. Yang ini persis di tengah deretan restoran. Arus orangnya kuat sekali. Pelanggannya kebanyakan mabuk, jawab Cheolmin datar. Lewati. Agen itu menghela napas panjang. Di kepalanya, terngiang percakapannya dengan sang ibu. Ibu, tolong berhenti dari pekerjaan itu. Mulai lagi, jawab ibunya lembut. Ibu sudah bilang ibu baik-baik saja. Sepertinya tidak. Cheolmin, bekerja di luar memang seperti itu. Kalau ada tawaran kerja lain, apa ibu akan mempertimbangkannya? Ya, tergantung. Oke, akan kuingat. Hei, dengar dulu. Nanti akan kucarikan. Ibunya tersenyum pahit. Apa kau pikir mencari pekerjaan itu mudah di umur ibu sekarang? Bos, suara agen menariknya kembali ke masa kini. Ini benar-benar yang terakhir. Aku mempertaruhkan karirku untuk yang satu ini. Aku yakin Anda akan menyukainya. Cheolmin melirik sekilas. Lewati. Agen itu hampir putus asa. Tunggu, apa masalahnya dengan yang satu ini? Itu dekat tempat lama Francis. Mobil bekas saja tidak diperiksa sedetail ini, gerutu agen itu. Setiap tempat pasti ada kekurangannya, jawab Cheolmin tenang. Tidak ada alasan khusus untuk bersikeras membuka kafe. Namun dalam hati ia menghitung. Jaraknya masuk akal untuk pulang pergi dari rumah. Bisa jalan kaki dari kampus Yun Ah. Tidak terlalu ramai, tapi tidak sepi. Bos. Cheolmin tiba-tiba berhenti di depan sebuah bangunan dengan papan bertuliskan For Lease.
Ia memandang sekeliling, luasnya pas, sedikit di pinggiran area universitas. Arus pejalan kaki tidak padat, tapi stabil. Lingkungan tenang, ia tersenyum tipis. Ini dia, setelah masuk ke dalam, agen properti kembali bersemangat. Kalau mau buka kafe, aku punya kenalan desainer interior yang bagus. Mau ku kenalkan? Cheolmin terdiam sejenak. Kalau pada akhirnya hanya menyelesaikan masalah dengan uang, kenapa aku repot-repot sejauh ini? Aku hargai bantuanmu, katanya akhirnya, tapi akan kuurus sendiri. Agen itu mengangguk. Baiklah, renovasi dengan bagus, buka usahanya, dan semoga bisnis Anda lancar. Saat itu Cheolmin berdiri di tengah ruangan kosong itu, menatap dinding polos dan lantai semen yang belum tersentuh apapun. Ia menarik lengan bajunya perlahan. Hadiah, harus datang dari hati, gumamnya. Tapi harus mulai dari mana? Ia menghela napas pendek. Isi tempatnya dulu. Pertama, material. Beberapa hari kemudian, material datang satu persatu, kayu, papan, sekrup, besi rangka. Ia mengatur semuanya sendiri. Berikutnya, peralatan, mesin kopi, wastafel kecil, kulkas, rak penyimpanan. Ia memastikan semuanya lengkap. Melihat ruangan yang mulai terisi, Cheolmin tersenyum kecil. Sekarang baru terasa seperti proyek konstruksi menara. Ia mengeluarkan buku catatan kecilnya dan mulai menulis. Semua kafe yang pernah kukunjungi punya satu kesamaan, harus ada bar untuk membuat minuman. Pensilnya bergerak cepat. Ia menggambar garis, menghapus, menggambar ulang. Sebuah meja bar terbentuk di atas kertas. Sempurna, ini barnya, blueprint sudah pas. Oke, sekarang, ia mengambil gergaji. Suara kayu terpotong menggema di ruangan kosong itu. Lalu palu mulai berbunyi, tok, tok, tok. Sampai ke langkah berikutnya, katanya sambil bekerja. Sudah kuduga, aku memang jenius. Tok, tiba-tiba palu yang ia ayunkan meleset. Ah, jarinya lah yang kena. Ia meringis, menggenggam tangannya yang memerah. Beberapa saat kemudian, ia malah tertawa kecil. Kim Cheolmin, bahkan ini saja tidak bisa kau lakukan dengan baik. Sebenarnya apa yang bisa kau kerjakan? Tangannya mulai dipenuhi lecet kecil. Telapak kasarnya terasa perih. Namun ia tidak berhenti. Di tengah keheningan ruangan itu, ia bergumam dalam hati. Ini menyenangkan. Aku menikmati waktu saat bisa bergerak bebas seperti ini. Ini pertama kalinya aku bekerja keras untuk seseorang dengan tanganku sendiri. Walau gerakannya masih kaku, potongan kayunya miring, dan hasilnya jauh dari rapi, ia tetap melanjutkan. Walaupun aku ceroboh dan masih banyak kekurangan, setidaknya sekali saja, aku ingin membuat sesuatu dengan tanganku sendiri. Ia menatap rangka bar yang masih setengah jadi. Ibu, bisiknya pelan. Ibu. Keesokan paginya, Cheolmin masuk ke kantor. Selamat pagi semuanya. Seluruh tubuhnya terasa gemetar. Bahunya kaku, langkahnya berat. Semua orang langsung menatapnya. Seongwan mengernyit. Presdir, semalam main sepak bola. Kang Jo menyilangkan tangan. Aku sudah lama tidak main bola, tapi bahkan aku tidak pernah terlihat separah itu. Yongso menimpali, kenapa kau terlihat seperti abis olahraga berat setelah bertahun-tahun tidak bergerak? Cheolmin hanya tersenyum tipis. Hari berikutnya, ia datang lagi dengan wajah kelelahan yang sama. Cuaca hari ini bagus ya, katanya dengan senyum terpaksa. Seo Young memicingkan mata. Cuacanya memang bagus, tapi kenapa Anda terlihat seperti mau pingsan? Kang Jo mendekat. Cheolmin, kau sakit. Kenapa? Aku baik-baik saja. Mereka jelas tidak percaya. Sehari setelahnya, Cheolmin masuk dengan tangan diperban. Hari ini kita ada rapat mingguan. Siapkan semuanya. Ia mengatur berkas dengan tangan yang jelas-jelas terluka. Kang Jo berbisik, apa dia tiap malam berkelahi? Yongso menggeleng, sepertinya lagi banyak tekanan. Songmi ikut berbisik, jangan-jangan perusahaan kita dalam masalah. Malamnya, Cheolmin kembali ke ruang konstruksi kafenya. Oke, katanya pada dirinya sendiri. Kita mulai lagi dengan energi. Tiba-tiba suara terdengar dari belakang. Sebenarnya tempat apa ini? Menurutku proyek seni, sahut yang lain. Cheolmin terlonjak dan menoleh. Bagaimana kalian bisa kemari? Geonjo berjalan mendekat, menatap potongan kayu aneh di sudut ruangan. Sejujurnya aku penasaran bagaimana mahakarya geometris minimalis berbentuk seperti poligon 15 sisi ini bisa muncul. Aku cuma memotongnya, jawab Cheolmin datar. Bagaimana bisa terpotong seperti itu? Dengan usaha, Geonjo mendesah. Bahkan kalau kau memintaku sengaja membuat bentuk seperti ini, aku tidak bisa. Yongso mengangkat tangan. Kita tidak datang untuk memahami pandangan seni Cheolmin. Kang Jo melihat sekeliling. Jadi, ini mau jadi apa? Cheolmin menatap ruangan kosong itu. Bagaimanapun aku melihatnya, ini kafe. Apa? Kafe? Mereka serentak terkejut. Kalian mengikutiku? Yongso menjawab, tentu saja. Kau setiap hari datang seperti abis dipukuli. Bagaimana kami tidak khawatir? Cheolmin tertawa kecil. Aku memang payah untuk hal-hal seperti ini. Tiba-tiba ia membuka jasnya. Sudahlah, apa aku terlihat tidak bisa diandalkan? Pegang ini. Ia menunjuk sudut ruangan. Di sana area bar. Di belakangnya kulkas dan rak display. Tata letaknya sudah kupikirkan. Kang Jo memandang papan kayu miring itu. Tata letaknya mungkin bagus. Tapi pelatannya kenapa seperti ini?
Untuk sekarang kita pakai yang ada dulu. Geonjo langsung mengangkat triplek. Baiklah, yang ini untuk meja kerja, kan? Yongso ikut membantu. Aku pegang sisi sini. Geonjo melihat tumpukan kayu. Itu dibilang material sisa. Ini kacau sekali. Jangan frustasi, kata Yongso. Kerjakan satu persatu. Cheolmin hanya berdiri terpaku, menatap mereka satu persatu dengan heran. Kang Jo sudah mulai mengangkat kayu lain. Kapan kita selesai kalau begini? Kang Jo, Kim Cheolmin, minggir dulu. Jangan injak apa-apa. Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Mereka menjawab serempak, bukankah sudah jelas? Sekarang, ini bukan waktunya berdebat, potong Kang Jo. Istirahat cukup, masuk kerja dengan pikiran segar, itu pilihan bijak. Ya, kami yakin ini keputusan yang tepat. Untukmu dan untuk perusahaan, lanjut Kang Jo. Tapi kita belum bisa melihat hasilnya sekarang, kan? Ia mengangkat palu. Jadi sementara ini, kita kerja fisik dulu saja. Saat itu Cheolmin menatap Kang Jo sambil tersenyum tipis. Kang Jo, kau tidak cocok bersikap manis begitu. Jujur saja, itu menjengkelkan. Kang Jo langsung mendengus. Brengsek, haruskah kuangkat kau lalu kulipat jadi dua? Kau sendiri yang bilang beginilah kehidupan sosial berjalan. Cheolmin mengangguk pelan. Nah, yang tadi itu baru terdengar seperti Kang Jo. Kang Jo menunjuk sekeliling. Kim Cheolmin, di sini banyak barang yang bisa dilempar. Jadi jangan memprovokasiku. Yongso mendekat, memandang ruangan setengah jadi itu. Tapi kenapa tiba-tiba mau buka kafe? Cheolmin menjawab singkat, ibuku. Yongso langsung mengangguk tegas. Kalau begitu tentu saja kita harus bantu. Masa putra-putranya tidak mengayunkan palu sekalipun untuk kafe ibunya? Geonjo yang sejak tadi diam, menatap potongan kayu dengan ekspresi aneh. Aku merasa tidak nyaman. Maksudmu? Tanya Yongso. Kau tahu sesuatu soal material konstruksi? Kang Jo ikut penasaran. Geonjo menoleh pelan. Apa kalian lupa ayahku bekerja apa dulu untuk bertahan hidup? Cheolmin mengingat. Oh benar, ayahmu kerja konstruksi di luar negeri. Geonjo mengangguk. Kalian tidak dengar teriakan material-material ini? Tidak, jawab Cheolmin polos. Ya, tentu saja, Geonjo menghela napas. Kalau kau bisa mendengarnya, kau tidak akan memperlakukan mereka seperti ini. Cheolmin mengedip bingung. Geonjo, kau paham semua ini? Aku bisa menangani banyak hal, jawabnya santai. Bahkan sempat terpikir berhenti main basket dan pindah ke konstruksi atau desain interior. Cheolmin menepuk bahunya ringan. Dengan ini, aku angkat kau jadi ketua tim. Malam itu berlalu dengan suara gergaji dan tawa lelah. Keesokan paginya, mereka berempat masuk kantor dengan wajah pucat dan mata sembab. Selamat pagi, para karyawan wanita hanya bisa menatap heran melihat para petinggi perusahaan datang seperti baru selesai kerja rodi. Malam berikutnya, mereka kembali ke lokasi. Suara mesin potong berdengung. Seseorang mengangkat semen, yang lain memplester dinding. Debu beterbangan. Cheolmin berdiri di tengah ruangan yang kini mulai menyerupai kafe. Satu kaki meja sudah dirakit, Yongso. Kaki berikutnya menyusul, sahut Yongso. Geonjo, pegangin dulu. Tunggu sebentar. Kang Jo membawa papan panjang. Hati-hati, jangan miring lagi seperti poligon 15 sisi kemarin. Di sudut ruangan, Cheolmin berhenti sejenak dan menatap teman-temannya yang bekerja tanpa banyak bicara soal lelah. Dalam hatinya ia bergumam, teman, memang hal yang baik. Untuk pertama kalinya, proyek itu tidak lagi terasa seperti beban yang harus ia tanggung sendiri.